Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam pembelajaran materi matematika peminatan ya. Ini sekarang di pertemuan keempat ya. Jadi yang pertama itu adalah persamaan trigonometri sederhana, kemudian yang kedua yang koefisiennya lebih dari 1 ya. Kemudian yang ketiga adalah persamaan trigonometri yang dalam bentuk kuadrat ya. Kemudian yang keempat di sini adalah persamaan trigonometri bentuk sudut rangkap. Jadi menggunakan rumus sudut rangkap. Sebenarnya sudut rangkap ini diperoleh pada pertemuan trigonometri berikutnya ya. Gitu. Tapi kita pakai di sini hanya menggunakan sebagai alat bantu saja gitu ya. Nah, ini sudut rangkap gitu. Cos 2x kemudian sin 2x, ada tangan 2x ya. Nah, kita pakai yang cos sama sin aja dulu ya. Nah, di sini ini kalian dihafal saja ya. Cos 2x itu ada 3 rumus ya. Yaitu yang pertama yang ini ya, cos kuadrat x min sin kuadrat x gitu ya. Itu yang pertama, cos kuadrat min sin kuadrat x. Kemudian yang kedua adalah yang cos 2x sama 2 cos kuadrat x min 1. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, cos 2x itu bisa 1 min 2 sin kuadrat x ya. Gitu ya. Jadi cos itu ada 3 rumus ini ya. Gitu ya. Ada cos kuadrat x min sin kuadrat x, ada 2 cos kuadrat x min 1, ada 1 min 2 sin kuadrat x ya. Jadi sebenarnya gampang ya. Kalau cos itu di depan ya, kalau sin di belakang sini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sin 2x. Ini sudut rangkap 2, yaitu 2 sin x cos x. Jadi Bapak jelaskan dulu maksud dari rumus ini gitu ya. Jadi kalau di sini cos 2x, maka di sini itu cos kuadrat x min sin kuadrat x. Andai kan di sini cos 4x, maka di sini cos kuadrat 2x sin kuadrat 2x. Jadi ini selalu setengah dari sini gitu ya. Kalau di sini cos 6x, maka di sini jadi cos kuadrat 3x sin kuadrat 3x. Begitu juga di sini ya. Kalau di sini rumusnya dasarnya cos 2x itu 2 cos kuadrat x min 1. Maka kalau di sini cos 4x, maka di sini jadi 2 cos kuadrat. Ini sama ya, cuma di sini 2x. Ini sama ya. Kalau di sini cos 6x, maka di sini 2 cos kuadrat 3x min 1. Begitu seterusnya ya. Begitu juga yang ini. Kalau di sini cos 4x, maka ini 1 min 2 sin kuadrat 2x. Kalau di sini 10x, maka 1 min 2 sin kuadrat 5x. Itu saja ya. Jadi yang ini selalu setengahnya dari sini. Kalau di sini 100, sini 50. Kalau di sini 1000, di sini 500. Gitu aja ya. Kalau di sini 8, maka di sini 4. 4x. Rumusnya ini sama ya. Nanti kalian kalau sering mengerjakan hal seperti ini juga hafalan sendirinya lah. Karena rumus matematika itu teratur ya. Kemudian sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Gimana kalau di sini sin 4x? Maka di sini 2, selalu 2 tidak berubah. 2 sin, nah di sini 2x cos 2x. Kalau di sini 6x gitu ya, maka di sini 2 sin 3x cos 3x. Kalau di sini 10, berarti 2 sin 5x cos 5x gitu ya. Jadi itu selalu setengahnya ya. Itu rumus dasarnya ya. Nah, kita lihat contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x sama cos x min 0. Jadi kalian di sini masalahnya hanya merubah ke persamaan yang normal ya, setelah sebelum-sebelumnya ya. Jadi cos 2x sama cos x min 0 untuk x lebih besar 0 sampai 360 ya. Nah, sini ketemu ada cos 2x, maka yang mana? Apakah pakai ini? Banyaknya nanti ini atau ini ya, akan seringnya ini sama ini ya. Apakah menggunakan rumus yang 2 cos kuadrat x min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat x? Kita lihat. Di sini kan muncul cos x, maka kalian harus merubah yang ini ke yang menghasilkan cos, maka harus memakai rumus yang ini ya. Supaya nanti cos semua kan. Berarti cos 2x di sini diganti ya. 2 cos 2x itu adalah berarti jadi 2 cos kuadrat x min 1 di sini ya. Tambah cos x min 0. Kita urutkan ya, berarti 2 cos kuadrat x
tambah cos X min 1 sama 0. Nah, udah seperti ini berarti udah seperti soal sebelumnya ya, yang pertemuan ketiga. Ke bawahnya kan persis sama ya, jadi kalian yang penting berarti perubahan dari sini ke sini saja. Kalau udah berubah ke sini, maka ke bawah pengerjaannya seperti pertemuan sebelumnya ya. Berarti difaktorkan 2 itu pasti 2 kali 1 ya, 2 cos X kali cos X. Kemudian 1 di belakang itu pasti 1 kali 1 ya. Nah, seperti kemarin ya, karena di tengah-tengah itu positif cos, maka yang menghasilkan ini yang lebih besar harus positif ya. Kalau sini udah positif, karena ini negatif, berarti ini tinggal negatif ya. Berarti 2 cos X min 1 sama 0 atau cos X tambah 1 sama 0 ya. Ya, hapus dulu biar tidak terlalu pusing ya. 2 cos X min 1 sama 0 atau cos X tambah 1 sama 0, berarti 2 cos X min 1 pindah ruas sama dengan 1, atau cos X satunya pindah ruas jadi min 1. Cos X ini 1 dibagi 2 ya, setengah, atau cos X min 1. Nah, udah gini sama lah di bawahnya ya dengan sebelumnya. Nah, tetapi sekarang Bapak di sini di pertemuan keempat, karena kalian yang 1, 2, 3 itu sudah dianggap mahir ya, khusus gitu ya. Kalau di sini cos atau sin itu variabel X-nya cuma 1, maka kalian boleh tidak mengerjakan soalnya pakai K plus 360 ya, seperti itu. K plus 360 atau kalau tangan itu K plus 180 boleh ya, asal kalian sudah hafal kuadran-kuadran itu ya, kuadran itu kan sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi cos itu positif di kuadran berapa nanti ya, sin positif di kuadran berapa saja, tangan positif kuadran berapa saja, sin dan seterusnya. Nah, coba perhatikan ya. Jadi supaya lebih pendek pengerjaannya ya. Cos X mana setengah. Nah, cos yang bernilai setengah itu kan cos positif ya, berarti dia akan ada di kuadran 1 dan akan ada di kuadran 4. Cos itu yang bernilai positif ya. Waktu itu kan yang semua sindikat tangannya kosong, berarti semua positif, dan di kuadran 4 itu positif. Cos yang bernilai setengah itu adalah 60 ya untuk kuadran satunya. Nah, 60 sudah ketemu, berarti cos yang di kuadran 1 60. Kemudian di kuadran 4 berapa? Kalau di kuadran 4 ya ini. Jadi kalau di sini ini alfa gitu kan. Ya, kalau di sini itu pasti 180 min alfa ya ini ya. 180 min alfa. Kalau yang kuadran 3 itu pasti 180 plus alfa. Kalian mencari sudutnya nanti ya. Ini tambah alfa. Ya, kemudian kalau yang kuadran 4 itu pasti 360 dikurang alfa ya. Apa maksudnya? Kita coba perhatikan. Nah, apa maksudnya dari sini? Jadi kalau cos itu positif tadi itu adalah 60, berarti kuadran 1, maka dia kan positif lagi kuadran 4. Berarti kalian harus pakai rumus ini, berarti tinggal 360 kurang 60, maka dikurangi 300 ya. Paham ya? Jadi tadi alfanya itu cos yang bernilai setengah itu 60 derajat. Karena cos itu yang bernilai positif itu selain di kuadran 1 juga di kuadran 4. Kuadran 1 tidak masalah mencarinya kan. Untuk kuadran 4-nya adalah tinggal kalian 360 dikurangi tadi yang 60 itu jadi 300. Nah, maka diperoleh itu adalah 60 sama 300 ya. Apakah kalian ada yang mau ngerjakan masih pakai K? Boleh ya. Cuma biar tidak terlalu panjang ya. Nah, itu untuk yang cos sama dengan setengah. Kemudian yang satu lagi sini kan ada 2. Cos yang min 1 ini juga kalian tidak perlu pakai K plus 360 lagi karena kalian sudah hafal yang waktu kemarin itu kan. Yang di sini gitu kan. Nah, jadi kalau cos itu kan mulai dari 1, kemudian 0. Kemudian di sini min 1 kan. Kemudian di sini adalah 0 lagi kan, balik lagi 1. Berapa cos yang bernilai min 1? Lihat di min 1 ini kan, oh berarti di sini ya. Nah, berarti cos yang bernilai min 1 di sini kan, berarti ini 0 derajat, 90 derajat, 180. Maka diperoleh X itu adalah 180 derajat ya. Nah, ini ya. Jadi HP-nya ada berarti diurutkan saja ya, 60 derajat, kemudian 180 derajat, sama 300 derajat. Nah, itulah kalau mencari nilai X tanpa menggunakan K plus 360 itu akan lebih pendek. Dengan catatan di sini cosnya hanya 1 ya, bukan cos 2X atau 3. Kalau cos 2X 3X pakai K lagi.